Selamat datang teman-teman netizen di channel Saham Netizen, channel saham yang akan memberikan ulasan dan juga analisa terhadap saham-saham pilihan netizen di Indonesia. Pada video kali ini, kita akan coba menganalisa saham-saham CPO yang kompak naik di perdagangan Jumat 12 Maret 2021 kemarin ya teman-teman. Ada saham BWPT, LSIP, SIMP, dan juga DSNG. Apakah pesta saham CPO ini belum berakhir? Mampukah saham-saham ini terus alami kenaikan? Yuk, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yuk, langsung aja kita analisa bareng-bareng. Oke, kita mulai dari harga minyak kelapa sawit berjangka ya teman-teman, yang juga alami penguatan di perdagangan 12 Maret 2021, menguat sebesar 1,49%. Selanjutnya ada berita positif juga untuk saham CPO di Indonesia dari Koran Kontan teman-teman. Di hari Senin 8 Maret 2021, ada berita yang menyatakan bahwa Swiss buka pintu ekspor CPO Indonesia, bisa jadi jalan ke negara lain. Kemudian ada berita juga di koran CNBC Indonesia di tanggal 12 Maret 2021, ada berita yang berjudul saham CPO ngamuk, harga komoditasnya tembus Rp4.000 Malaysia per ton. Oke, langsung saja kita mulai dari saham pertama yang akan kita analisa. Di sini ada saham SIMP, Salim Ivo Mas Pratama, di perdagangan Jumat 12 Maret 2021 alami penguatan 3,23% teman-teman. Jika kita lihat dari broker-broker yang melakukan akumulasi dan juga broker-broker yang melakukan distribusi, di sini tidak begitu terlihat bahwa saham SIMP ini mengalami akumulasi yang dominan ataupun distribusi yang dominan. Jadi masih berimbang ya antara distribusi dan akumulasinya. Jika kita lihat dari data 1 minggu ke belakang, dari 8 Maret 2021 hingga 12 Maret 2021, kita bandingkan broker yang melakukan akumulasi dengan broker yang melakukan distribusi di saham SIMP ini juga masih cukup berimbang ya teman-teman. Selanjutnya dari segi asing, di saham SIMP ini dapat kita lihat di 12 Maret 2021 masih melanjutkan akumulasi di saham SIMP ini teman-teman. Selanjutnya dari segi chartnya, saham SIMP di perdagangan 12 Maret 2021 ditutup di area harga 510. Kita lihat dari indikator MA20, saham SIMP sudah bergerak di atas MA20-nya, ini juga tanda yang positif. Kita lihat dari indikator stokastik, stokastik masih terus mengarah ke atas teman-teman, belum ada tanda-tanda dead cross, ini juga tanda yang positif. Untuk target terdekat, saham SIMP akan mencoba breakout dari area harga 516, jika mampu breakout, maka target selanjutnya bisa mencapai harga 554. Namun hati-hati, jika ternyata saham SIMP malah gagal breakout dari area harga 516, kemungkinan saham SIMP akan dibawa turun untuk menguji area support harga di 480 ini. Maka batasi kerugian jika saham SIMP breakdown dari area harga 480 ya teman-teman. Saham kedua yang akan kita analisa adalah saham LSIP yang di perdagangan Jumat 12 Maret 2021 alami penguatan sebesar 9,48% teman-teman. Jika kita lihat dari data broker summary, broker-broker yang melakukan akumulasi dan kita bandingkan dengan broker-broker yang melakukan distribusi, tidak begitu terlihat ya adanya akumulasi yang dominan maupun distribusi yang masif di saham LSIP ini. Selanjutnya coba kita lihat dari data broker summary 8 Maret 2021 hingga 12 Maret 2021 di saham LSIP. Broker-broker yang melakukan akumulasi dan juga yang melakukan distribusi juga masih cukup berimbang ya teman-teman. Asing masih terus melakukan akumulasi di saham LSIP ini sejak tanggal 4 Maret 2021 dan bahkan di kenaikan 9 Maret 2021 asing masih melakukan akumulasi. Selanjutnya kita lihat dari data grafik chartnya, saham LSIP yang ditutup di area harga 1.500 di perdagangan 12 Maret 2021 masih gagal untuk breakout ya di perdagangan kemarin. Maka target terdekat adalah mencoba breakout dari area harga 1.515 ini. Jika LSIP mampu breakout dari area harga 1.515, maka target selanjutnya adalah menguji resisten harga di 1.615.
Hati-hati jika ternyata LSIP gagal breakout dari area harga 1515, support terdekatnya adalah di area harga 1425. Jadi batasi kerugian ya teman-teman jika LSIP malah breakdown dari area harga 1425. Dari indikator stokastik masih terlihat positif, LSIP masih mengarah ke atas, ini juga merupakan tanda yang positif ya untuk saham LSIP. Saham ketiga yang akan kita analisa adalah saham DSNG. Saham DSNG di perdagangan Jumat 12 Maret 2021 alami penguatan sebesar 4,83%. Kita lihat dari data broker summary, di perdagangan 12 Maret 2021, DSNG antara broker yang melakukan akumulasi dan juga broker yang melakukan distribusi masih cukup berimbang, sedikit condong di broker yang melakukan akumulasi ya teman-teman, hanya terjadi sedikit akumulasi. Selanjutnya jika kita lihat broker yang melakukan akumulasi dan distribusi di saham DSNG 8 Maret 2021 hingga 12 Maret 2021, antara broker yang melakukan akumulasi dan melakukan distribusi, jumlah net fall-nya masih sedikit cukup berimbang ya teman-teman. Dari segi asing, ini sangat menarik, saham DSNG terus diakumulasi asing sejak tanggal 9 Maret 2021 teman-teman. Selanjutnya kita lihat dari grafik chartnya, saham DSNG di perdagangan 12 Maret 2021 ditutup di area harga 650. Jika kita lihat, saham DSNG sudah bergerak di atas MA20, ini juga merupakan tanda yang positif. Dari indikator stokastik, hati-hati, ada tanda-tanda akan terjadi dead cross, jadi tetap hati-hati untuk teman-teman. Untuk target terdekat di DSNG ini adalah mencoba untuk melanjutkan kenaikan, menguji area harga 675. Jika ternyata DSNG gagal breakout dari area harga 675, maka support terdekat DSNG adalah di area harga 635. Batasi stop loss jika ternyata DSNG malah breakdown dari area harga 635 ya teman-teman. Saham terakhir yang akan kita analisa adalah saham BWPT ya teman-teman. Saham BWPT ini di perdagangan 12 Maret 2021 alami kenaikan 14,40%. Ini merupakan saham yang mengalami kenaikan tertinggi jika dibandingkan dengan saham CPO yang lainnya. Kita lihat broker yang melakukan akumulasi dan distribusi di hari yang sama, dapat kita simpulkan cenderung terjadi sedikit akumulasi ya teman-teman di saham BWPT ini. Selanjutnya jika kita lihat dari satu minggu ke belakang, dari 8 Maret 2021 hingga 12 Maret 2021, di saham BWPT ini antara distribusi dan juga akumulasi juga sedikit berimbang, sedikit condong di arah akumulasi ya, namun masih sangat tipis sekali. Dari segi asing, ternyata asing melakukan net sell teman-teman di perdagangan 12 Maret 2021 ketika BWPT mengalami kenaikan 14,40%. Selanjutnya kita lihat dari grafik chartnya, saham BWPT di perdagangan Jumat 12 Maret 2021 ditutup di area harga 135 teman-teman. Sudah berhasil naik dari resisten ataupun support dinamis MA20, ini merupakan tanda yang positif. Jika kita lihat dari indikator stokastik, di sini belum mencapai area jenuh beli ya teman-teman, namun hati-hati sudah terlihat tanda-tanda dead cross. Untuk teman-teman yang belum entry mungkin bisa perhatikan jika di perdagangan selanjutnya BWPT mampu melanjutkan kenaikan, target terdekat kenaikannya adalah menguji untuk breakout dari area harga 140. Namun jika BWPT ternyata gagal breakout dari area harga 140, maka BWPT akan menguji support terdekat di area harga 132. Batasi stop loss jika ternyata BWPT breakdown dari area harga 132 ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi video ulasan dan juga analisa terhadap saham-saham CPO yang kompak naik di perdagangan 12 Maret 2021. Ada saham BWPT, LSIP, SIMP, dan juga DSNG. Untuk teman-teman yang berminat untuk entry ataupun investasi di saham-saham CPO, terutama di keempat emiten tadi, silahkan analisa ulang ya teman-teman, karena analisa yang kami lakukan ini sifatnya disclaimer on ya. Kami menganalisa menggunakan data-data yang kami temukan di news, kemudian dari data bandarmologi yang berbasis broker summary, dan kami lihat dari grafik chartnya untuk menentukan entry point dan target terdekat.
Ingat selalu teman-teman, kita hanyalah trend follower karena market itu selalu benar, jangan sampai kita melawan market ya. Untuk teman-teman yang suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini di media sosial teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kemudian yang terakhir, untuk teman-teman yang punya ide saham untuk kami analisa, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.